Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alton Motor Channel. Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada garapan Mio J yang tiba-tiba mogok ya. Jadi nggak mau hidup motor ini. Padahal sebelumnya sudah dipakai jalan, dan kemudian orangnya mau pakai jalan lagi malah sudah nggak mau hidup sama sekali. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian kontaknya. Kalau untuk lampu mil nyala ya teman-teman ya. Cuman motor ini nggak mau hidup. Sekarang kita cek di bagian busi. Ini udah kita bongkar sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita jumper aki aja. Jadi karena motor ini kan kalau nggak ada aki nggak mau hidup ya. Jadi ini kita tempelin busi motor lain. Jadi busi yang lamanya nggak kita lepas dulu ya. Kita biarin dulu. Fokuskan teman-teman di busi ya. Busi ini ada apinya atau tidak. Ini starternya juga agak ngewas. Jadi kita engkol aja ya untuk memastikannya. Oke, tadi sudah terlihat ya ada api di businya, meskipun tidak jelas sekali, tapi kan tadi lihat ya percikan dari api businya itu ada. Percikan api di busi itu ada, sedangkan kok motor ini nggak mau hidup. Nah, setelah kita analisa teman-teman ya, ketika kontak kita on, ternyata di bagian full pump ini nggak ada dengungnya ya, seperti pompanya itu nggak berjalan. Sekarang coba kita kontak lagi teman-teman, sembari dengarkan ada suara nggak di bagian full pumpnya ya. Ini kita on. Nah, nggak ada suara. Nah, nggak ada suara ya. Ini kontak udah on. Nah, nggak ada suara dengungan dari full pump ya. Biasanya kan kalau motor-motor injeksi itu ketika kontak on dia ada suara ya, ataupun bunyi di bagian tangkinya. Itu tanda bahwa kerja full pump sedang beroperasi ya, ataupun sedang memompa si bensin itu untuk mengeluarkan ataupun menyemburkan di bagian injektor ini. Coba kita cek dulu di bagian selang yang terhubung dengan injektor ya teman-teman ya. Jadi selangnya yang ini sekarang kita coba lepas dulu. Kalau untuk Yamaha lebih gampang, kita tinggal congkel seperti ini. Nah, ke atasin seperti ini. Lalu kita cabut. Nah, sepertinya di sini juga udah nggak ada nggak ada bekas bensin ya, ataupun nggak ada basahnya sama sekali, dia kering. Ini kontak kita on kan. Nah, jadi nggak ada semburan di bagian selang dari full pump ya, ataupun selang dari tangkinya. Ini nggak ada bensin yang ngalir ataupun ngucur ya. Oke, jadi sekarang gimana sih caranya menentukan apa benar ini full pump yang rusak atau hanya kabel aja yang putus ya teman-teman ya. Jadi gimana sih caranya, dan nanti kita cek satu-satu di bagian kabelnya ya. Kalau memang kabel utuh, arusnya ada semua, berarti permasalahannya ada di area full pump ya. Jadi full pump itu letaknya di dalam tangki. Karena beda lagi kasus dengan full pump yang lemah, karena kan kebanyakan kalau di Mio J ini Matic Yamaha itu full pumpnya lemah ya, sering lemah sekali. Kalau lemah kan dia masih ada bunyi ya di bagian tangkinya ini ataupun di bagian full pumpnya, tanda berarti pompa bensinnya itu bekerja. Nah, sedangkan di sini nggak ada bunyi sama sekali meskipun kontak kita on kan ya teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan lebih jauh, jadi biasanya ataupun riwayatnya ya, kalau untuk motor-motor injeksi itu seandainya ada kabel putus ataupun biasanya entah itu digigit tikus ataupun kena gesekan ya, biasanya ada indikator di ataupun kedipan di lampu milnya ini kedip ya, ataupun menandakan bahwa di sensor-sensor ini tidak bekerja ataupun rusak ya. Nah, sekarang kalau kontak kita on kan, nah dia nggak ada tanda-tanda kedipan mil ya, ataupun mesin error, ataupun komponennya ataupun kabel yang error ya teman-teman ya. Nah, ini lempeng aja, dia nggak ada kedipan lagi. Kedipan ketika kontak kita on kan aja. Nah, di sini jadi logika ataupun bisa kita ambil kesimpulan, kemungkinan ini mungkin full pumpnya ini yang rusak ya teman-teman ya. Karena kalau untuk di Mio J ini full pumpnya nggak seperti motor-motor Honda lain seperti Beat. Kalau Beat kan dinamo rotaknya itu bisa langsung kita
jumper menggunakan aki ya, 12 volt. Kalau untuk di Mio J ini dia nggak mau karena ada komponen elektronik yang tertanam di dalam full pump itu ya teman-teman. Orang-orang elektronik mungkin yang paham ya. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian kabel yang langsung terhubung dengan full pump ya. Ini sebelumnya tangki udah kita lepas ya, 4 baut. Nah sekarang teman-teman cek dulu di bagian sini. Oke, sebentar. Teman-teman langsung aja buka baut tangki tadi ya, yang 4 buah, lalu kita angkat sedikit di sini. Kabelnya kita geser ya supaya nggak nyangkut di bagian ininya, bodinya ataupun spakbor. Nah di sini ada soket yang berwarna hitam dan abu-abu ya. Nah untuk yang hitam ini sendiri, ini yang terhubung langsung dengan pompa bensinnya yang ada di komponen full pump itu sendiri. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini dia indikator untuk ampere bensin ya teman-teman ya, indikatornya. Jadi kita lepas dulu yang ini untuk kita cek dulu arusnya ada nggak sih di kabel ini. Kalau seandainya arusnya ada semua, berarti permasalahannya fix ada di bagian full pump. Nanti kita bongkar lagi ya, entah itu kabelnya hanya terlepas ataupun memang sudah rusak di komponen full pump itu sendiri ya. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu sebuah test pen ya, entah itu test pen yang teman-teman beli jadi ataupun teman-teman ngerakit sendiri ya. Jadi kita cari dulu ya teman-teman arus dari soket yang terhubung di full pump ini, karena biasanya soket ini akan ada arus positif dan negatif ya teman-teman ya. Dan di kabelnya ini ada yang berwarna merah strip hitam dan biru strip hitam. Oke, sekarang kita cari dulu arus positifnya itu di mana sih. Biasanya kalau di Mio J ini yang terhubung di full pump ini, dia yang standby itu arus positif ya. Jadi acuannya kita taruh di aki posisi negatif ya. Kita cek dulu test pennya. Oke, berarti bekerja ya. Teman-teman bisa gunakan jarum pentul ya, jarum pentul yang biar lebih gampang aja untuk mencari arusnya. Nah untuk di Mio J ini arus positif biasanya yang berwarna merah leres hitam ya, ataupun strip hitam. Jadi kontak kita on kan, teman-teman langsung tempelin aja di sini ya, yang terhubung di kabel merah strip hitam. Nah ini ada arus. Sekarang kontak kita matikan, kita tempelin ada nggak? Dia nggak ada. Kita on kan lagi. Nah ini terhubung ya, jadi arus positifnya ada. Nah sekarang kita cari arus yang negatifnya teman-teman ya. Tadi udah jelas arus positifnya sudah ada. Jadi kabel yang berwarna merah laras hitam ya, ataupun strip hitam ini kita cabut aja biar nggak ngeraba-ngeraba lagi. Jadi sudah dipastikan ini kabel massa ya. Jadi kalau untuk di full pump ini, dia kalau salah satu arusnya itu nggak standby terus-terusan ya teman-teman ya. Jadi kalau di full pump ini ada saatnya dia bekerja, ada saatnya dia berhenti. Membacanya tetap dari perintah dari ECU ya. Nah sekarang coba kita cek dulu. Ini langsung aja kita tempelin test pennya. Jadi acuannya kita pindahin di positif ya, ataupun 12 volt apinya. Ini kita tempelin, lalu kontak kita on kan ya. Nah ini ada arus negatif. Nah dia langsung mati. Jadi normalnya seperti ini. Ketika lampu test pen ini nyala, misalnya kita kontak, kita on kan, teng, nah mati ya. Kan seperti itu biasanya kalau motor baru kita hidupkan ataupun kontak kita on kan ya. Nah dia mati. Nah kalau kita pencet starter, dia nanti akan hidup lagi. Nah ntar mati lagi. Nah oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Ini off, on, hidup, teng, mati. Jadi tanda bahwa si pompa bensin itu sedang memompa ya, ataupun sedang bekerja, teng, dia ngalirkan ke bawah ya, langsung bertemu dengan injektor. Jadi ditampung dulu di situ, baru nanti menunggu perintah lagi, injektor itu baru akan menyemprotkan. Kita ambil kesimpulan, arus dari soket ini ataupun kabelnya nggak ada masalah, berarti bisa kita simpulkan lagi permasalahannya ada di area full pump ya teman-teman ya. Yuk sekarang kita bongkar dulu full pumpnya. Di sini ada soket yang berwarna abu-abu, ini kita tekan aja, tekan lalu tarik ya. Nah ini lepas. Dan di bagian selangnya
teman-teman tinggal congkel aja seperti ini. Nah udah congkel seperti itu, lalu kita cabut aja teman-teman. Nah udah lepas, dan kita gunakan kunci L nomor 4 ya, lalu kita buka dulu ya. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman, bedanya dengan motor Honda itu ataupun matic injeksinya, kalau di Mio J ini dia ada komponen elektronik yang ada dalam sini. Makanya mungkin kalau untuk yang ahli elektronik ini bisa diservis ya, ataupun bisa didandanin lagi ataupun dibetulin ya. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar ya unit full pumpnya, dan sekarang kita langsungkan aja, jadi nggak di dalam tangkinya lagi. Sekarang kita colokin aja soketnya untuk memastikan. Jadi yang cukup yang hitam aja ya, kalau yang abu-abu kan dia hanya indikator bensin aja ya. Oke udah semua. Nah lalu kontak kita on kan ya. Nggak ada suara ya, sedangkan di soket ini ada arusnya semua. Oke sekarang kita ada gantinya ataupun unit full pump yang lain. Sekarang kita cek aja ya unitnya ya, bekerja atau enggak. Ini kita gunakan unit yang baru dulu. Sekarang kita coba ya teman-teman ya, kita colokin soketnya, lalu kontak kita on kan. Nah ada suaranya ya. Oke teman-teman, baru saja kita dengerin ya. Jadi kita gunakan full pump yang baru, terdengar sekali jelas suara si pompanya ini bekerja ya. Nah ini letak pompanya di bagian sini. Nah itu beda kasus dengan yang sudah-sudah. Kalau full pumpnya lemah teman-teman, cukup ganti pompanya aja di bagian sini, karena itu akan lebih murah ya teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah nggak ada aktivitas ataupun nggak ada suara ataupun dengung sama sekali, itu biasanya unitnya yang kita ganti, karena di bagian unitnya ini ada komponen elektronik. Nah beda lagi kalau teman-teman yang ahli dalam bidang elektronik, pasti ini bisa lah diakalin ataupun diservis ulang ya teman-teman ya. Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan dulu, kita rakit dulu, kita masukin full pumpnya, baru nanti kita coba aliran bensinnya itu turun atau enggak ya ke bagian injektornya. Teman-teman yang bingung arah pemasangannya seperti apa, ini arahnya ke depan ya teman-teman ya. Jadi arahnya ke sini kalau takutnya teman-teman lupa. Dan di platnya ini udah ada coakannya sih. Nah di full pumpnya juga udah ada tonjolan di sini ya. Nah ini juga coakan, jadi nggak mungkin salah arah. Jadi intinya dia arahnya ke depan, jadi kan nanti seperti ini. Nah gini ya teman-teman ya. Nah, oke yuk sekarang kita pasang aja langsung. Udah kita rakit semua soket-soketnya, dan teman-teman selanjutnya perhatikan di bagian selang ini ya, terhubung ke tangki. Lalu kontak kita on kan, dia kalau normalnya nanti akan menyemburkan bensin. Oke sekarang kontak kita on kan. Nah ya udah terlihat ya semprotannya ya. Oke jadi bensinnya sudah bekerja, lalu kita pasang lagi untuk memastikannya supaya lebih jelas. Kita hidupin motornya ya. Kita coba hidupin ya. Jadi berhubung starternya ini sudah sering ngelos, makanya kita engkol aja teman-teman ya. Yuk kita engkol. Ya langsung hidup. Coba sekali lagi. Tadi udah sama-sama kita dengar motor langsung hidup ya teman-teman. Oke jadi mungkin itu aja permasalahan kasus kebingungan. Mungkin teman-teman ada yang belum paham ataupun belum ngerti ini full pumpnya atau bukan sih, atau hanya kabelnya aja. Karena kalau untuk di Mio J ini kan dia ada komponen elektronik ya di dalam unit full pumpnya. Jadi
Mungkin itu aja ya sekilas tentang permasalahan full pump di Mio J. Kalau teman-teman yang sedikit agak bingung, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, seperti biasa di share ya ke medsos teman-teman semua, dan jangan lupa ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa klik loncengnya biar selalu update video saya terbaru. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi ya di video selanjutnya.